Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar, sehingga kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dosa-dosa besar, agar kemudian dosa-dosa kecil kita dilebur oleh Allah dengan amal-amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم ارحمنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. In tajtanibu, jika kalian menjauh, maknanya meninggalkan, kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, nukaffir ankum, maka kami akan melebur, akan menutupi ankum dari kalian, sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kalian, mudkhalan karima, ke dalam tempat yang mulia, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-31 dari Quran surat An-Nisa ini merupakan sebuah i'tirad, artinya penjelasan penyempurna, penjelasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan persoalan dosa. Di mana pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-30 dan 30 dan 29, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang dua dosa besar
yaitu adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa, dan yang kedua adalah aklul mal bil batil, memakan harta, mengambil harta, menggunakan harta, mendapatkan harta dengan cara yang batil, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengambil harta yang batil dengan firman-Nya, la ta'kulu bainakum, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan juga melarang dari perbuatan membunuh nyawa, membunuh jiwa dengan firman-Nya, wala taqtulu anfusakum. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua dosa besar itu, yakni membunuh jiwa dan mengambil atau menggunakan atau memperoleh harta dengan cara yang batil, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan satu hal yang penting, yakni berkaitan dengan konsekuensi ketika orang itu mau meninggalkan dosa-dosa besar. Di mana pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang melakukan dosa besar dengan ancamannya, yakni akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Siapa yang melakukan hal itu, yakni membunuh jiwa dan memakan harta dengan cara yang batil, udwanan wa dhulman, secara aniaya, secara zalim, fasawfa nuslihi nara, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang berarti bahwa ancaman para pelaku dosa besar, diantaranya membunuh jiwa dan memakan harta dengan cara yang batil, adalah neraka. Lalu bagaimana kalau orang ini mau menjauhi dosa-dosa besar? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dari melakukannya, maka kalian akan mendapatkan dua keuntungan, akan mendapatkan dua keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosa kecilnya, dan yang kedua adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sepanjang kita tidak melakukan dosa-dosa besar, insya Allah tidak akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dari ayat 31 kita bisa memahami juga bahwa dosa besar ini merupakan dosa yang dapat membinasakan, yang dapat membuat orang terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita fahami secara terbalik, maknanya adalah jika kalian tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka berarti maknanya kalian tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil dan tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini sejalan dengan sabda-sabda Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu ini menjadi penebus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu salat. Salat maghrib kita menjadi penebus dosa yang kita lakukan sejak setelah kita salat asar. Nanti salat isya kita akan menjadi penebus dosa bagi dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak salat maghrib tadi. Dan begitu seterusnya berputar selama 24 jam, maka dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu-waktu sholat ini akan terhapus dengan kita melakukan sholat. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa Ramadan wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Salat Jum'ah menuju salat Jum'ah berikutnya juga merupakan pelebur atau penebus dosa yang dilakukan selama 7 hari atau 6 hari. Jumat kemarin adalah pelebur dosa yang kita lakukan Jumat sebelumnya. Jumat besok yang akan datang akan melebur dosa-dosa kita yang kita lakukan sejak Jumat yang lalu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya kafaratun lima bainahuma, menjadi pelebur dosa yang terjadi antara 2 Ramadan tadi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, memberikan rahmat kepada kaum mukminin dengan rahmat yang sangat luas sekali, yakni diampuninya dosa-dosa dengan amal-amal soleh kita. Ada yang sifatnya harian seperti sholat, ada yang sifatnya pekanan seperti sholat Jumat, dan ada yang sifatnya tahunan seperti puasa Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapati di dalam hadis mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, yakni 1 tahun sebelumnya. Kita juga mendapati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya wudu menghapus dosa, meleburkan dosa yang melekat pada mata kita, melekat pada tangan kita, atau melekat pada wajah kita. Kita juga mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa. Misalnya puasa yang bisa melebur 1 tahun sebelumnya. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, ternyata amal-amal soleh kita seperti sholat, puasa, dan lain-lain tadi bisa melebur dosa-dosa kita bila mana dosa-dosa besar kita jauhi. Oleh karena itu maka hadis yang tadi kita baca masih dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-salawatul khamsu kafarah, salawat 5 waktu menjadi kafarah. Kemudian al-jum'ah ilal jum'ah kafarah, Jumat menuju Jumat berikutnya adalah kafarah. Lalu Ramadan ila Ramadan kafarah, Ramadan menuju Ramadan berikutnya juga kafarah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, idza jitunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Sehingga dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi as-salawatul khamsu sampai akhir tadi, memberikan pengertian bahwa
apabila kita melakukan amal-amal soleh, melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan qiyam Ramadan dan seterusnya, namun dosa-dosa besar masih jalan, maka amal-amal soleh itu tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, idza jitunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar itu dijauhi. Oleh karena itu maknanya ketika kita memahami hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan dihapus dosanya yang telah berlalu. Maknanya adalah dosa-dosa kecil saja, dan itu pun dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi atau ditinggalkan. Nah, ini sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan lebur dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Berarti maknanya kalau dosa-dosa besar tidak dijauhi, tidak akan mendapatkan peleburan dosa-dosa kecil dengan amal-amal soleh kita. Begitu maknanya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita menjadi paham betapa bahayanya dosa besar bagi diri kita. Betapa ruginya orang yang melangsungkan atau melanjutkan melakukan dosa besar karena amal-amal solehnya tidak mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Puasa Ramadannya, sholat 5 waktunya, Jumatannya tidak bisa menjadi pelebur dosa-dosanya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa besar itu apa? Karena menurut Al-Quran jelas ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa besar. Karena Quran mengatakan kabair, lalu diiringi dengan kata sayyi'ah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan. Ada pernah satu ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau lalu mengungkapkan dia telah melakukan sebuah dosa. Ya, dosa ini apa? Yaitu dosa yang mana dikatakan sebagai dosa kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat tadi dan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah aqimis sholata liduluki syam, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Berarti menunjukkan bahwa ada dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar, sehingga kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dosa-dosa besar agar kemudian dosa-dosa kecil kita dilebur oleh Allah dengan amal-amal soleh kita. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ada dosa-dosa besar yang secara spesifik disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang secara khusus disebut oleh Nabi. Bukan berarti maknanya cuma yang disebut oleh Nabi saja, bukan. Tetapi ada dosa-dosa besar yang secara khusus disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti yang secara spesifik disebut oleh Nabi ini tidak perlu pendefinisian, tidak perlu dijelaskan sesuai dengan definisi atau tidak, sebab sudah secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya sebagai dosa besar.
Apa itu dosa besar yang secara spesifik disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beberapa ulama hadis yang lain. Yang pertama kita mendapati adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang akan membinasakan kalian. Berarti maknanya ini 7 dosa besar. Atau dalam hadis yang lain dikatakan al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, apa itu dosa besar yang disebut-sebut oleh Nabi secara khusus? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik. Kalau ini jelas berdasarkan ayat Quran bahwa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, karena disekutukan. Wala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni, la yaghfiru, tidak mau mengampuni. Tetapi Allah mau mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mungkin saja mengampuni ma duna dzalika, selain syirik, liman yasha, bagi yang dikehendaki. Jadi yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini segala bentuk kesyirikan wajib kita jauhkan dari kehidupan kita. Apakah syirik-syirik dalam bentuk keyakinan, apakah syirik-syirik dalam bentuk perbuatan, ataukah syirik-syirik dalam bentuk ucapan, semuanya wajib kita tinggalkan. Madzahirus syirki, ya, nampak ada kesyirikan baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan ataupun dalam keyakinan. Kalau ada tanda-tanda itu mengarah kepada kesyirikan, maka sangat-sangat berbahaya, wajib untuk kita jauhi. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, salah satu hal yang patut untuk kita cermati dan kita berikan perhatian adalah apa yang hari ini disebut dengan nativisasi budaya. Bahasa lainnya nguri-nguri budaya. Sebab nativisasi budaya atau menghidupkan kembali budaya-budaya tersebut, pada kenyataannya ada banyak sisi-sisi yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Silahkan kita perhatikan bersama apa yang terjadi di berbagai tempat, di mana di situ ada yang disebut dengan nativisasi budaya atau nguri-nguri budaya. Ada unsur-unsur yang mengarah kepada kesyirikan. Bukan berarti saya menuduh mereka yang terlibat semuanya langsung syirik, bukan. Tetapi maknanya di dalam hal tersebut sangat mengkhawatirkan, bahkan sudah tampak ada tanda-tanda kesyirikan yang harus segera wajib dihindari. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Apalagi isu atau kemudian kampanye terkait dengan uri-uri budaya atau nativisasi budaya, ini ada semacam semangat yang melatar belakanginya, yaitu adalah semangat untuk kembali menghidupkan apa yang kata mereka disebut dengan jati diri orang Jawa. Sebagai orang Jawa, yang seringkali kata-kata sebagai orang Jawa ini kemudian dibenturkan dengan Islam, yang maknanya kalau Islam cocok dengan budaya Jawa, terima. Tapi kalau nggak cocok, kita sebagai orang Jawa, nah, seolah-olah begitu, kita sebagai orang Jawa harus mempertahankan kejawaan kita. Berarti maknanya ini budaya, ini tradisi, bisa saja dijadikan sebagai sebuah mu'arid, sebagai sebuah mu'anid, ya, alat untuk menentang, alat untuk menolak, tunduk kepada Islam, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat berbahaya. Ini yang pertama, itu adalah asyirku
billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi menyebut as-sihru, sihir. Sihir dengan berbagai macam bentuknya. Ini termasuk dosa besar yang disebut-sebut secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hingga hari ini, artinya di zaman modern ini, yang namanya sihir juga tetap ada. Yang namanya sihir tetap ada. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebut qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa dengan tanpa hak. Ini seperti yang sudah disebut oleh Allah di dalam ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-29 dan ayat 30. Membunuh jiwa. Sudah maklum bahwa membunuh jiwa ini hukumnya dosa besar. Quran mengatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar. Menunjukkan bahwa qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak, itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Kemudian yang keempat adalah aklur riba, makan riba. Yang dimaksud dengan makan riba itu bukan kemudian makan, tapi maknanya segala bentuk pemanfaatan terhadap riba. Apakah itu makan, apakah itu minum, apakah itu pakaian yang dihasilkan dari uang riba, apakah itu mobil, apakah itu rumah, atau properti-properti yang lain yang dihasilkan dari riba, maka semua itu adalah merupakan tindakan dosa besar. Ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang besarnya dosa riba, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Baqarah yang dulu sudah pernah kita kaji bersama, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka itu la yaqumuna, tidak akan bisa bangkit, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti bangkitnya orang yang terkena penyakit setan atau terkena gangguan setan. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Lalu di dalam ayat ini Allah pun melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Allah melanjutkan, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukan, yakni tidak mau berhenti dari makan riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka ketahuilah oleh kalian bahwa kalian itu siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Maknanya kalian itu menantang perang, kalian itu siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau tidak mau berhenti dari riba, siapa yang akan menang berperang melawan Allah? Tentu tidak ada. Di dalam ayat sebelumnya lagi Allah mengatakan tentang riba, ya, di mana Allah mengatakan bagi mereka yang sudah mendapatkan penjelasan haramnya riba tapi tidak mau berhenti, maka diancam oleh Allah dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman ja'ahu mau'izatun, maka barang siapa telah datang kepada dia mau'izatun, peringatan mir rabbih, dari Tuhannya, peringatan tentang haramnya riba, fantaha, lalu dia selesai, berhenti, mandek bahasa Jawa, falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah berlalu.
Artinya yang sudah berlalu ya sudah. Tapi waman ada barang siapa orang itu tetap kembali, faulaika, kembali melakukan riba, maksudnya faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Jadi ancaman bagi riba ini sangat berat sekali. Kemudian yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut aklu malil yatim, makan, maknanya makan itu mengambil, memanfaatkan hartanya anak yatim. Ini juga sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa ayat sebelumnya, yakni pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan hartanya anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka sesungguhnya makan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka itu, dalam neraka sa'ir. Auzubillah min dzalik. Ini makan hartanya anak yatim. Makan itu artinya bukan hanya makan seperti tadi, maknanya memanfaatkan, menggunakan, mengambil dan sejenisnya harta anak yatim. Kemudian yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu adalah tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Ketika sudah terjadi peperangan, maka kaum muslimin yang berperang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari medan perang. Nah, lari dari medan perang ini termasuk dosa besar. Yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang baik-baik dituduh berbuat zina. Menuduh zina wanita-wanita yang baik-baik. Wanita itu nampak zohirnya baik, tidak ada tanda-tanda dia melakukan zina, tapi dituduh zina. Maka tuduhan zina terhadap wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga diri, itu merupakan satu dari 7 dosa besar yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka kita juga harus hati-hati berkaitan dengan persoalan berita-berita atau isu-isu yang disebut dengan isu atau berita perselingkuhan. Biasanya ini diminati di sosial media, banyak di-share, banyak komennya kalau itu di sosial media terkait dengan persoalan selingkuh. Ibu-ibu juga suka nonton acara-acara entertainment yang menceritakan para artis ya bercerai, selingkuh, ganti pacar dan lain sebagainya. Ini semua acara sampah, menunjukkan ya acara itu adalah acara yang berdosa. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini 7 dosa besar yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian riwayat, Abdullah bin Umar mengatakan bukan hanya 7, tapi 9. Lalu tambahannya apa? Pertama adalah al-ilhad fil masjidil haram, melakukan ilhad. Ilhad itu artinya melakukan penyimpangan di Masjidil Haram. Ini dianggap sebagai dosa besar. Yang kedua, kata beliau, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa besar yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi totalnya 9. Begitu menurut penuturan Ibnu Umar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi untuk 7 ini atau 9 ini, maka sudah tidak perlu dikaji lagi termasuk dosa besar atau bukan, karena sudah ada nasnya, ada penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah dosa-dosa besar yang tidak secara spesifik disebut oleh Nabi. Lalu apa cirinya? Bagaimana tandanya? Para ulama dalam memberikan gambaran atau memberikan definisi atau terminologi berkaitan dengan persoalan dosa besar ini ada sedikit perbedaan. Sebagian ulama mengatakan setiap dosa yang di situ ada ancaman azab secara khusus atau ada ancaman neraka
atau ada laknat, maka itu adalah dosa besar. Contohnya apa misalnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya mengatakan ya tentang laknat bagi siapa? Al-washimat wal mustawshimat, wanita-wanita yang melakukan tato, yang mentato dan yang minta ditato atau yang ditato. Berarti mananya tato mentato itu dosa besar karena ada unsur laknatnya. Karena Nabi melakukan laknat begitu. Contoh lagi apa misalnya? Nabi melaknat al-mutarajjilat minan nisa wal mutakhannitsat minar rijal. Al-mutarajjilat minan nisa, perempuan-perempuan yang bergaya laki-laki, pakaiannya mungkin ya atau yang lain-lain, pokoknya yang menjadi ciri khas laki-laki justru dia lakukan. Itu maknanya mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah. Sebaliknya al-mutakhannitsat minar rijal, laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka berarti apa yang masuk ke dalam LGBT, yaitu yang T-nya transgender, ini juga merupakan satu dosa besar. Bukan hanya menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan, tapi bahkan ya sudah mengganti jenis kelaminnya. Maka tentu saja lebih besar dosanya daripada sekedar menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Maka transgender itu bagian dari dosa besar. Sebagaimana L-nya lesbian juga dosa besar, kemudian gay-nya juga dosa besar. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Contoh lagi apa misalnya? Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka lam arahuma yang aku belum pernah melihatnya, kata Rasulullah. Maknanya belum pernah melihatnya itu dosanya besar, saking ngerinya azabnya, sehingga dikatakan oleh Nabi lam arahuma, aku belum pernah lihat. Seperti kita mengatakan ini mobil kok kayak gini ya, aku belum pernah lihat. Maknanya bagus banget. Nah, gitu. Ketika Nabi mengatakan ada dua golongan ahli neraka, penduduk neraka, lam arahuma, yang aku belum pernah melihatnya. Maknanya besar sekali, ngeri sekali azabnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yaitu adalah yang pertama orang-orang yang mereka memiliki cambuk atau pecut yadribuna bihan nas. Ka'adnabil baqar, pecut itu seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah para penguasa yang diktator, para penguasa yang menzolimi rakyatnya, diibaratkan membawa pecut, membawa cambuk untuk mencambuki orang. Itu adalah para penguasa zolim, para penguasa diktator. Yang kedua, kata Nabi SAW, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua, golongan yang tadi disebut oleh Nabi azabnya mengerikan di neraka adalah nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi ariyat, tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang itu bagaimana? Ulama menjelaskan dua. Yang pertama adalah pakaian tapi transparan. Yang kedua, pakaian tapi mohon maaf ya, press body. Nah, jadi ini bagian dari berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi ketat. Ini bagian dari nisaun kasiyatun, wanita yang berpakaian tapi ariyatun, telanjang. Nabi mengatakan mumilatun ma'ilatun, mereka itu membuat orang laki-laki ya condong kepada mereka, maknanya menggoda selera laki-laki. Ma'ilatun, mereka juga suka kepada laki-laki, maknanya mereka juga condong untuk
ya suka untuk digoda kalau digoda laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti bulu unta yang goyang-goyang. Ini termasuk dosa besar. Berarti maknanya tabarruj. Tabarruj itu maknanya menampakkan kecantikan dengan pakaian yang tidak senonoh, dengan dandan yang sedemikian rupa. Ini bagian dari dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la yajidna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Mereka ini, wanita-wanita seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian meter atau sekian-sekian kilometer, sangat jauh sekali. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.